Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Fekatul Maufiro dengan NIM 21020110192. Seperti yang kita ketahui, Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah salah satu lembaga keagamaan yang berada di bawah naungan pemerintah. Secara struktur organisasi, Majelis Ulama Indonesia itu terdapat di pusat dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini juga mempunyai tugas untuk menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial di dalam masyarakat. Di bidang keagamaan, melingkup masalah akidah, pendidikan, dan bahkan hukum. Di bidang hukum sendiri ditangani oleh Komisi Fatwa yang bertugas untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat. Kemudian, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era abad informasi dan globalisasi kali ini akan menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial yang memerlukan kejelasan dan status hukumnya. Nah, salah satu lembaga yang berwenang dan mempunyai otoritas untuk menetapkan persoalan hukum yang muncul ke permukaan tadi adalah Majelis Ulama Indonesia. Melalui apa? Melalui Komisi Fatwanya. Baik, masuk pada poin yang kedua adalah Komisi Fatwa. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu merupakan seperangkat organisasi yang berfungsi untuk menafsirkan, membicarakan, serta menyusun masalah fatwa keagamaan. Kelembagaannya pun tetap. MUI sendiri berdiri pada tahun 1975. Komisi Fatwa mendorong para ulama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah untuk membahas masalah masyarakat yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini menetapkan fatwa secara kolektif. Komisi Fatwa berkumpul secara sistematis, secara berkala. Program lanjutan Komisi Fatwa merupakan penyelidikan hukum Islam yang menguntungkan di bidang muamalah. Masuk kepada materi yang kedua adalah metode istimbatnya. Istimbat berasal dari kata nabata yang berarti air yang keluar dari mata air. Apabila kata nabata itu dikaitkan dengan persoalan hukum, maka bisa berarti menggali atau mengeluarkan hukum. Tegasnya, istimbat ialah menggali hukum syara yang belum ditegaskan itu dapat diketahui hukumnya bagaimana. Harus digali dengan menggunakan metode ijtihad yang telah mapan. Untuk itu, Islam mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad agar hukum Islam itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Kata istimbat sendiri dan ijtihad bila dicermati mempunyai pengertian yang sama, yaitu sama-sama bermuara untuk menggali hukum fikih dari dalil-dalil syara dan menetapkan hukum terhadap masalah baru yang tidak ada dalil nasnya. Ijtihad secara sederhana dapat didefinisikan mengarah segenap kemampuan secara maksimal dalam upaya menggali atau menetapkan hukum-hukum syariah. Ungkapan ijtihad atau istimbat hanya diperuntukkan kepada persoalan yang berat dan sulit, di mana dalam penyelesaiannya itu harus mempunyai kemampuan berijtihad serta harus dituntut untuk memiliki kesungguhan dan kejujuran yang tinggi. Ijtihad harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar hasil ijtihad tersebut sesuai dengan prosedur berijtihad. Nah, sebab bila tidak ditekankan demikian akan membuka kesempatan orang yang melakukan ijtihad dengan tanpa memenuhi syarat. Dengan demikian, ijtihad adalah suatu metode penggalian dan pengembangan hukum syara melalui usaha dan penalaran maksimal sehingga menghasilkan pendapat yang orisinil. Baik, kurang lebih ada 3 metode yang digunakan dalam beristimbat. Yang pertama, ada metode bayani. Metode ini merupakan metode istimbat melalui penafsiran terhadap kata dan susunan yang terdapat dalam nas. Pembahasan diarahkan kepada lafaz, cakupan makna kata, amar dan nahi, dari segi jelas dan tidak jelas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada metode taklil. Penalaran ini didasarkan kepada bahwa ketentuan agama dalam bentuk hukum itu mengatur manusia ada alasan yang logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuannya dengan tanpa tujuan. Secara umum, tujuan syarat tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Setiap pemerintah dan larangan itu punya alasan logis. Sebagian disebutkan langsung dalam Al-Quran dan hadis, tapi sebagian lagi diisyaratkan dan ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Alasan logis inilah yang disebut ilat. Nah, jadi metode taklil adalah metode penalaran yang berupa penggunaan ilat sebagai alatnya. Yang ketiga, ada metode istislahi. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode taklil karena didasarkan bahwa Allah semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia. Metode ini baru bisa digunakan bila metode bayani dan taklil itu tidak dapat digunakan. Mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.